hati adalah salah satu buah roh. Tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi bagi orang lain. Harta, waktu, talenta yang kita punya bukanlah milik kita. Itu semua adalah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada kita. Berbagilah, karena rasa aman kita tidak terletak kepada berapa banyak yang kita miliki, tetapi kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat. Makin bijak hidup seseorang, makin banyak dia memberi. Makin banyak pula yang dia miliki, antara lain kepuasan hidup yang tidak dapat dibayar oleh harta sebanyak apapun. Hidup berbagi dengan orang lain adalah tindakan iman. Iman kepada Allah yang penuh kemurahan hati. Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita pun harus hidup dalam kemurahan hati. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss, the Father turns His face away
His wounds have paid my ransom. Salam Bapak Ibu semua, kita akan memulai ibadah kita hari ini dan kita bersyukur kita masuk dalam minggu kedua bulan November, 14 November 2021. Kita masih melanjutkan seri hidup yang penuh kemurahan hati dan hari ini saya akan membahas tentang tindakan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh dengan kemurahan hati, yang memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib karena kemurahan hati Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan hari ini menginspirasi kami, menolong kami, memotivasi kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam tindakan kemurahan hati. Berkatilah hamba yang menyampaikan, berkatilah semua Bapak Ibu yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan diambil dari dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius 14 ayat 15 sampai 21 yang akan saya baca ketika firman Tuhan disampaikan. Dan dari Amsal pasal 11 ayat 24 saya akan bacakan untuk kita. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tahun lalu seorang penawar atau seorang bidder membayar 98.000 US dollar untuk bisa melihat lukisan Mona Lisa di Prancis. Melihat dari dekat tanpa penghalang, tanpa lapisan kaca anti peluru yang melindungi lukisan ikonik tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, lukisan itu dikunjungi oleh 30.000 pengunjung setiap tahun, setiap harinya. Dan saya ingat sekali waktu Devia ke sana tahun 2019, dia sempat melihat lukisan itu dan diberi kesempatan per orang hanya bisa melihat 30 detik. Setiap tahun, lukisan itu diturunkan dari tempat dia dipajang dan diperiksa oleh ahli konservasi dan penawar atau bidder yang menang untuk melihat lukisan wanita itu dari dekat, tapi juga untuk menilai, mengkonservasi lagi lukisan itu supaya bisa dipajang kembali. Bapak Ibu coba pikirkan, orang bisa membayar jumlah sebesar itu, 98.000 US dollar hanya untuk melihat lukisan seorang wanita yang sudah mati puluhan tahun yang lalu, yang dilukis oleh seorang pelukis yang juga sudah mati puluhan tahun yang lalu. Tapi rupanya ketika para bidder ini ditanya mengapa mereka sampai menghabiskan uang sekian banyak untuk melihat lukisan itu, jawaban mereka hanya satu. Itu mimpi mereka, itu hasrat mereka, itu keinginan mereka, itu harapan mereka yang paling besar adalah dalam hidup mereka, mereka bisa melihat lukisan Mona Lisa secara dekat, secara langsung, tanpa penghalang, tanpa batasan waktu. Bapak Ibu, orang-orang yang obses dengan lukisan Mona Lisa rela membayar berapa saja demi bisa melihat lukisan tersebut. Sama halnya dengan kehidupan dalam kemurahan hati. Kehidupan dalam kemurahan hati tidak cukup kita hanya memikirkan, kita hanya sadar, kita hanya punya hasrat, mimpi, keinginan untuk hidup dalam kemurahan hati, dan itu percuma kalau itu hanya ada dalam hasrat, dalam kesadaran, seperti khotbah Pak Riki minggu lalu. Itu harus diwujudkan dalam tindakan, dan untuk melakukan tindakan ini kita harus mengerti bagaimana prosesnya, bagaimana caranya, bagaimana melakukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi, kesadaran, hasrat hati, mimpi tidaklah cukup tanpa tindakan. Sehingga hari ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana Matius pasal 14 secara khusus memberi kita gambaran bagaimana kita hidup dalam kemurahan hati. Bukan hanya kesadaran saja, tapi dalam tindakan nyata. Tindakan kemurahan hati. Kemurahan hati ini sekali lagi saya katakan sesuatu yang harus dipraktekkan dan bukan hanya ada di angan-angan.
Saya ingat 3 tahun lalu kami beli mobil Kia, waktu mobil kami yang sebelumnya rusak. Kami beli mobil Kia, dan sebelum beli mobil Kia ini saya nggak pernah lihat di jalan mobil Kia itu. Maksudnya perhatikan, oh ini mereknya, oh ini modelnya dan sebagainya. Tapi sejak tahun 2018 kami beli mobil Kia, tanpa sadar saya mulai memperhatikan, oh banyak juga orang yang pakai mobil Kia di Cyprus, di LA, di Orange County. Banyak juga yang pakai mobil Kia jenis ini, jenis seperti kami dan sebagainya. Karena apa? Karena kesadaran saya mulai dibangun. Ketika saya membeli mobil Kia, saya mulai mengamati mobil Kia di jalan. Sama dengan kemurahan hati Bapak Ibu. Sebelum kesadaran atau kerinduan untuk melakukan kemurahan hati dan menolong orang lain itu ada dalam hati kita, kita biasanya tidak peduli dengan kebutuhan kehidupan orang lain. Kita tidak peduli dengan hal-hal kesusahan hidup orang lain. Karena apa? Kita peduli dengan diri kita sendiri. Tetapi setelah kesadaran kerinduan itu ada dalam hati kita, Tuhan taruh dalam hati kita, barulah kemudian otak kita mulai berpikir. Mata kita mulai mengamati sekeliling kita. Kita mulai mencari tahu kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Kita mulai berdoa supaya Roh Kudus menaruh dalam hati kita bagaimana caranya kita bisa menolong dan memberikan kemurahan hati kepada orang lain. Dan yang paling penting, kita mulai melakukan tindakan kemurahan hati. Bapak Ibu, saya percaya tiap-tiap orang percaya ketika dia dilahirkan kembali, dia born again, dia punya keinginan dan kesadaran untuk melakukan kemurahan hati. Karena kemurahan hati itu adalah salah satu buah roh, sehingga kesadaran itu diberikan oleh Tuhan dalam hati kita. Tapi butuh perjuangan untuk melakukannya. Sama seperti buah roh lain, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, dan sebagainya. Nah, sehingga melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana caranya kita bisa melakukan tindakan kemurahan hati dalam hidup sehari-hari secara nyata. Mari kita lihat 2 ayat dalam Matius pasal 14 ini, ayat 15, 16, dan ayat 17, 3 ayat. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Bapak Ibu, lihat, hal pertama yang akan kita lihat adalah kesadaran akan kebutuhan orang lain. Apa yang terjadi dalam kisah di Matius pasal 14 ini? Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang banyak yang mengikuti dia siang dan malam. Mereka datang untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Matius mencatat paling tidak ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, Matius 14 ayat 21, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sehingga jumlah orang yang datang diperkirakan dengan wanita dan dengan anak-anak sekitar 20.000 orang. Bapak, ini jumlah yang sangat banyak. Konser sekarang aja paling 10.000, paling 20.000, dan ini jumlah yang sangat banyak. Nah, waktu itu kejadian ini dalam Matius 14 terjadi, hari mulai gelap. Hari mulai gelap dan mulai sunyi. Bayangkan zaman 2000 tahun lalu tidak seperti sekarang ketika ada lampu di malam hari. Hari mulai gelap dan sunyi dan waktunya untuk makan malam. Karena itu murid-murid Yesus dalam kepedulian mereka mulai datang dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberi perintah supaya orang-orang itu pulang. Bapak Ibu, murid-murid ini datang bukan karena mereka benci kepada orang-orang ini, bukan karena mereka terganggu, bukan karena mereka tidak punya belas kasihan, tidak. Coba Bapak Ibu lihat bagian ini. Murid-murid itu datang oleh karena mereka punya kepedulian, kesadaran bahwa orang-orang ini butuh makan malam. Sehingga mereka meminta Tuhan Yesus untuk meminta orang-orang ini pulang supaya mereka tidak kemalaman di jalan. Justru mereka peduli. Banyak mengkhotbahkan dan mendiskreditkan para murid dengan mengatakan, oh mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tidak peduli akan kebutuhan orang banyak. Tapi menurut saya sama sekali tidak, Bapak Ibu.
Ketika mereka melihat hari mulai malam, kesadaran akan kebutuhan orang banyak ini, termasuk kebutuhan mereka akan makan malam, mulai muncul dalam hati mereka. Mereka juga tahu bahwa perjalanan malam pada waktu itu, pada zaman itu, sangat buruk, sangat berbahaya. Keamanan sangat terancam untuk orang berjalan jauh di malam hari, banyak perampok sana-sini. Karena itu murid-murid sekali lagi tidak bermaksud jahat. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama untuk meminta orang banyak itu pulang. Sehingga langkah berikutnya adalah ketika Tuhan Yesus meminta mereka untuk tidak pulang dan memberi mereka makan, mereka mengecek berapa banyak bekal makanan yang dibawa oleh orang-orang. Dan mereka menemukan hanya ada 5 roti dan 2 ikan dari sekian banyak orang yang ada. Bapak Ibu, murid-murid tahu bahwa dengan membawa masalah mereka ke hadapan Tuhan Yesus akan punya jalan keluar. Paling tidak menyuruh orang-orang itu pulang. Sehingga Bapak Ibu kita lihat di sini kepedulian para murid. Kesadaran mereka ini merupakan langkah awal. Dan langkah selanjutnya adalah mereka membawa kepedulian mereka. Kesadaran mereka akan kebutuhan orang lain kepada Tuhan Yesus. Inilah langkah yang tepat. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, saya yakin tiap-tiap kita diberikan belas kasihan, kesadaran, kepedulian akan kebutuhan orang lain. Tapi langkah berikut yang penting adalah membawa hal itu ke hadapan Tuhan. Dan ini sumber yang tepat, cara yang tepat, membawa kepada sumber segala pertolongan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saya ingat satu kali saya pernah bergumul karena saya tahu ada seorang teman yang dia sedang mengalami kesusahan. Ini terjadi sekitar 15-16 tahun lalu. Saya bilang, Tuhan, saya tahu dia sedang susah secara finansial. Bagaimana menolong dia, Tuhan? Saya tidak punya apa-apa sehingga saya mulai berdoa untuk orang itu. Saya bilang, Tuhan, berikan dia pertolongan. Berikan dia jalan keluar untuk masalah finansialnya ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika mulai ada kesadaran, kita mulai mendoakan, membawa kepada alamat yang tepat. Ini adalah langkah awal yang penting. Tapi poin yang kedua yang dilakukan adalah sama seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 16. Tuhan Yesus katakan, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Sehingga dalam poin kedua kita belajar adalah Tuhan Yesus katakan, kamu harus bertindak untuk menolong. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak menyuruh orang banyak pulang seperti saran para murid. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ketika Tuhan Yesus, para murid membawa persoalan ini ke hadapan Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang lain. Sama sekali di luar pikiran mereka, kalau Tuhan Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu, seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita mulai sadar, peduli kepada kebutuhan orang lain, kita mulai membawa kebutuhan orang lain itu dalam doa. Tuhan seringkali katakan kepada kita, kamu yang harus memberi pertolongan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Kamu yang harus turun tangan untuk melakukan tindakan nyata menolong orang tersebut. Bapak Ibu, itu yang dialami oleh saya. Ketika saya mulai mendoakan teman saya tadi, jelas Roh Kudus bicara kepada saya, kamu harus menolong dia. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak punya. Dan itu juga yang terjadi dengan para murid. Dalam poin ketiga kita melihat bahwa kita terbatas dalam menolong. Kita punya kesadaran, kita membawa pergumulan kita, kesadaran itu kepedulian terhadap orang lain ke hadapan Tuhan. Tapi Tuhan seringkali bilang, bukan orang lain yang akan aku pakai, kamu yang akan aku pakai untuk menolong orang lain. Para murid ini mau bahwa Tuhan Yesus mengerti keterbatasan mereka dalam menyelesaikan masalah. Karena itu ayat 17 dikatakan, yang ada pada kami di sini hanya apa? 5 roti dan 2 ikan. Artinya, kami tidak dapat memberi orang banyak ini makan secara cukup. Tidak bisa. Karena hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Sumber kami sangat terbatas.
Tentulah Bapak Ibu kalau mau jujur, perintah Tuhan Yesus ini boleh dikatakan tidak masuk akal sama sekali. Tidak mungkin sama sekali. Bagaimana mungkin murid yang 12 orang ini yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 20.000 orang Bapak Ibu. Sesuatu yang mustahil. Kalaupun tiap murid membawa 10 roti, berarti mereka punya 120 roti. Mampukah 120 roti ini memberi makan 20.000 orang secara cukup, secara menjadi kenyang? Tidak mungkin kan Bapak Ibu? Sehingga demikian pula dengan kita orang percaya. Ketika kita melihat kesulitan hidup orang lain, Tuhan menaruh kesadaran, kepedulian dalam hati kita. Kita mulai mendoakan mereka. Dan Tuhan katakan kamu harus menolong. Tapi seringkali kita mendapati diri kita rasa iba, rasa peduli, kesadaran untuk menolong tidak cukup. Karena apa? Kita terbatas. Kita tidak mampu. Kita bahkan tidak mampu bermurah hati. Karena kita punya hanya sedikit. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk menolong orang. Kita nggak punya uang yang cukup untuk menolong orang. Kita nggak punya tenaga yang cukup atau skill yang cukup untuk menolong orang. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, seringkali kita membatasi diri kita sampai kepada keinginan saja. Atau sampai kepada mendoakan saja. Saya nggak akan bergerak menolong. Karena saya tidak punya apa-apa. Sumber daya saya terbatas. Tapi Bapak Ibu, mengapa seringkali Tuhan memberikan perintah untuk menolong? Kitalah yang harus menolong. Pada waktu murid-murid membawa beban ini, Tuhan Yesus tidak katakan, ayo pulang. Tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamulah yang harus memberi makan. Apakah Tuhan tidak tahu keterbatasan kita? Para murid, Tuhan tahu Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan ingin ajarkan di sini adalah, Tuhan tahu keterbatasan kita dalam menolong orang lain. Tuhan tahu para murid tidak punya cukup roti, cukup makanan. Tuhan tahu kita tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya keahlian. Tapi ingat, ketika Tuhan menaruh rasa peduli itu, kesadaran untuk bermurah hati, untuk menolong orang lain, Dia hanya mau kita taat. Ketika Dia memberikan perintah, kamulah yang harus menolong. Kita hanya butuh ketaatan untuk memberi dengan kemurahan hati karena itu adalah langkah iman. Bapak Ibu, saya teringat kisah janda di Sarfat. Ketika Nabi Elia katakan, buatkanlah aku roti dan bawalah aku air. Janda di Sarfat katakan apa? Aku cuma punya segenggam roti dan sedikit minyak. Sesudah aku buat dan makan ini, aku dan anakku akan mati. Tapi Elia katakan, lakukan apa yang aku minta. Dan janda di Sarfat melakukannya. Inilah yang disebut langkah iman. Ketika Tuhan meminta kita menaruh kesadaran dalam hati kita untuk menolong orang lain, untuk memberikan kemurahan kepada orang lain dalam bentuk apapun, seringkali kita menyadari keterbatasan kita, tapi Tuhan mau lakukan itu, lakukan saja, dan itu adalah langkah iman. Kita hanya perlu untuk taat terhadap suara Tuhan. Sehingga yang keempat, yang terakhir, Tuhan memberi perintah itu karena apa? Dia tahu bahwa Dia tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Kita memang terbatas untuk menolong. Kita terbatas dalam sumber daya kita dalam segala hal. Tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak memberikan para murid keinginan untuk menolong dan memberikan perintah dalam ayat 16 untuk memberi mereka makan. Tapi Tuhan Yesus lihat dalam ayat ke-18. Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Bawalah yang sedikit itu kepadaku. Bawalah 5 roti dan 2 ikan kepadaku. Sehingga Tuhan Yesus meminta para murid untuk membawa keterbatasan mereka kepada Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada para murid pada waktu itu dan kepada kita pada masa sekarang. Tuhan Yesus ingin kita tidak berhenti sampai pada keterbatasan kita, keterbatasan para murid, tapi Dia ingin kita hidup dalam kemurahan hati dan keluar dari batas keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Taat kepada perintah Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang tidak kita punya. Tuhan Yesus mau para murid berhenti melihat keterbatasan mereka, tapi fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada yang sedikit itu, kepada 5 roti dan kepada 2 ikan. Jangan fokus kepada yang sedikit yang kita punya, tapi fokus kepada siapa yang kita punya. Itulah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kali ini para murid gagal untuk melihat siapa Tuhan Yesus.
Mereka melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi yang ini barulah pertama kali mereka lihat. Ketika Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan taruh dalam hati kita keinginan, Tuhan taruh secara spesifik. Tolong orang itu. Berilah kemurahan hati untuk orang itu. Kita bawa orang itu dalam doa. Tapi Tuhan sering bilang, kamulah yang harus menolong. Sama dengan saya. Ketika Tuhan memberi perintah itu, saya katakan, Tuhan saya nggak punya. Tuhan katakan, saya tidak tanya kamu punya atau tidak. Kamulah yang harus menolong. Dari seberapa banyak yang kamu punya, kamulah yang harus menolong. Bapak Ibu, seringkali kita tidak melihat siapa yang kita punya. Karena apa? Kita fokus kepada apa yang kita punya. Kita lupa bahwa yang kita punya adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, pemilik surga dan pemilik bumi ini. Sehingga apa respon Tuhan Yesus ketika para murid melihat keterbatasan mereka? Matius 14 ayat 19-21 jelas. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu lihat ayat ini. Apa respon Tuhan Yesus? Sesudah Tuhan Yesus meminta berkat, Tuhan Yesus meminta mereka duduk di rumput dan menengadah ke langit, mengucapkan berkat, membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka makan sampai kenyang. Bapak Ibu, kalau 5 roti dan 2 ikan bagaimana bisa makan sampai kenyang? Saya kasih contoh 120 roti pun mereka punya. Tidak mungkin mereka bisa makan sampai kenyang. Tidak sampai 10% pun dari besarnya, size-nya roti itu mereka bisa kenyang Bapak Ibu. Bayangkan mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Ketika kita berhenti tidak hanya sampai pada keterbatasan kita. Tapi kita sampai kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kepada siapa yang kita punya. Dan bukan kepada apa yang kita punya. Dalam pikiran manusia mungkin mustahil. Dalam pikiran para murid mustahil Tuhan. Walaupun mungkin mereka tidak mengucapkannya. Sama dengan saya katakan Tuhan, nggak mungkin Tuhan saya nggak punya. Untuk hidup hari-hari saja saya juga pas-pasan. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Ketika kita membawa itu ke hadapan Tuhan, Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu, melipat gandakan berkat itu bagi kita, bagi orang lain. Tuhan Yesus hanya ingin menunggu kita untuk move on. Move dari segala keinginan kita. Dari keinginan untuk hidup dalam kemurahan hati. Tapi mempraktekannya. Tidak hanya sampai kepada kesadaran. Tapi mempraktekannya dalam tindakan. Sehingga jika kita taat, maju dalam iman. Mempraktekkan kemurahan hati. Dia sendirilah yang akan melipat gandakan pemberian kita. Kira-kira formula atau rumus matematika Tuhan Yesus adalah apa yang kita punya plus siapa Tuhan Yesus sama dengan cukup. Apa yang kita punya tambah siapa Tuhan Yesus sama dengan cukup. Jika kita fokus kepada apa yang kita punya, maka kita akan mendapati kita tidak punya apa-apa. Kita terbatas. Tapi jika kita fokus kepada Tuhan Yesus, pada sumber segala berkat itu, kita tahu bahwa kita punya semua-muanya. Ketika kita fokus kepada sedikit yang kita punya, keterbatasan kita dan mengabaikan siapa Tuhan Yesus, mengabaikan kebesaran, mengabaikan kuasanya, maka kita juga tidak akan pernah cukup. Kita akan selalu merasa kurang, dan kurang. Bapak Ibu, saya menemukan banyak orang yang katakan, saya belum bisa menolong, saya belum bisa melakukan kemurahan hati karena saya pun kurang. Bapak Ibu percayalah, orang seperti itu akan hidup terus dalam rasa kurang. Dia tidak akan pernah merasa cukup. Dia tidak pernah memberi untuk orang lain. Karena itu hidupnya pun terus merasa miskin. Merasa tidak punya. Bukan karena tidak punya, tapi mereka tidak mau hidup dalam kemurahan hati. Mempraktekkan kemurahan hati. Dan itulah hidup yang sebenarnya. Hidup tanpa iman. Bapak Ibu, karena apa? Kemurahan hati bicara soal iman. Ketika kita tidak punya, kita terbatas dan kita masih menolong orang lain, itulah hidup dalam iman.
Sehingga jangan pernah fokus kepada keterbatasan kita. Fokuslah kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan kita kepuasan, rasa kenyang. Seperti 5 roti dan 2 ikan itu mampu memberi makan 20.000 orang sampai kenyang. Bahkan masih bersisa 12 bakul. Saya lanjut kesaksian saya tadi. Ketika saya berdoa, Tuhan benar-benar mengirimkan sejumlah yang saya minta. Dan ketika Tuhan kirimkan, saya harus taat. Saya harus taat untuk memberikan kepada orang itu. Walaupun saya tahu saya pun punya kebutuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu ingat kamu minta ini untuk orang itu. Sehingga saya tidak menahannya, tapi saya memberikan kepada orang itu. Ketika kita memberikannya, Bapak Ibu, ada sukacita dalam hati kita. Kebahagiaan, rasa puas yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Itulah damai sejahtera dan sukacita surgawi yang Tuhan taruh dalam hati kita ketika kita bermurah hati kepada orang lain. Ketika kita melakukan tindakan murah hati, ada 2 hal terjadi. Orang lain diberkati, kebutuhan mereka dicukupkan, tapi yang kedua terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami berkat secara spiritual karena kita mengalami kepuasan, rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mengalami kebahagiaan. Rasa kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh hal apapun ketika kita memberi. Dan yang ketiga, kita diberkati secara fisik. Mengapa Bapak Ibu? Sebuah penelitian dilakukan terhadap orang-orang yang hidup dalam kemurahan hati. Ternyata kemurahan hati itu menurunkan tekanan darah, menurunkan kemungkinan demensia, menurunkan depresi, dan menaikkan hormon kebahagiaan. Sehingga ketika kita memberi, melakukan tindakan memberi, kita diberkati secara spiritual, secara emosi, dan secara fisik. Karena itu hiduplah dalam kemurahan hati. Jika kita hidup dalam kemurahan hati terhadap orang lain, terhadap semua orang, tidak ada hal yang negatif dan merugikan diri kita. Tidak Bapak Ibu. Sehingga bagaimana caranya mempraktekkan kemurahan hati ini supaya itu tidak hanya ada dalam pikiran dan kesadaran saja. Hanya satu langkah yang saya ingin katakan hari ini. Langkah itu apa? Mulailah dengan hal kecil, hal terbatas, hal sedikit yang kita punya. Jangan pernah berpikir besar. Oh, kalau saya sudah punya banyak baru saya memberi. Jangan Bapak Ibu. Mulai dari yang sedikit. Bawalah yang sedikit kepada Tuhan. Lakukan tindakan kemurahan hati. Maka Tuhan akan melipat gandakannya. Bapak Ibu bisa bayangkan jika semua orang Kristen yang mengaku dirinya sudah born again, lahir baru, melakukan kemurahan hati. Tidak ada satu orang percaya pun atau orang dalam dunia ini yang mengalami kesusahan. Karena apa? Kita hidup dalam kemurahan hati dan itu dampaknya sangat besar bagi kerajaan sorga. Jika tiap anggota Kristus melakukan buah roh ini, mulai dari hal kecil, kita akan melihat hasilnya. Saya dan Pak Riki bersyukur karena kami melayani di gereja yang jemaatnya penuh dengan kemurahan hati. Mulai dari GKK Sidoarjo. GKK Sidoarjo ini jemaat yang hidup dalam kemurahan hati. Mereka memberi apa saja. Apa saja dari hal kecil yang mereka punya. Mereka memberikan hal kecil sampai hal besar. Ketika kami melayani di GMI, di Downey, jemaat GMI juga adalah jemaat yang murah hati. Mereka memberi bukan karena kelebihan, tapi dari kekurangan dan keterbatasan mereka. Tapi mereka memberi. Ketika saya melayani di New Life, di NLCC Indonesia sekarang, sama hal yang terjadi. Jemaat ini jemaat yang kecil, tapi jemaat yang punya spirit, kemurahan hati. Memberi dari keterbatasan mereka dan bukan dari kelebihan mereka. Bukan dari yang punya banyak triliun-triliunan, tidak. Memberi dari keterbatasan mereka dan ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu jangan pernah menunda. Kalau kita punya sedikit, Tuhan perintahkan kita, lakukanlah. Amsal 11 ayat 24 katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Benar-benar terjadi Bapak Ibu. Ketika kita berhemat secara luar biasa, kita selalu berkekurangan. Tapi ketika kita melakukan kemurahan hati, menyebar harta, kita bertambah kaya. Bukan bertambah kaya secara fisik Bapak Ibu yang saya maksud. Bisa jadi iya, tapi yang dimaksud kepuasan emosi batin kita yang tidak didapatkan oleh apapun. Jangan pernah membiarkan keterbatasan kita membuat kita menunda atau berhenti
atau tidak mau mempraktekkan tindakan kemurahan hati. Belajar beriman kepadanya sebagai sumber segala berkat yang akan melipat gandakan untuk kita. Bapak Ibu, saya ingat firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26 katakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ayat 30, campakkanlah hamba yang apa? Tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling dalam. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Firman Tuhan ini disampaikan kepada orang yang tidak hidup dalam kemurahan hati, tidak mau melipat gandakan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya, yang berpikir bahwa oh, saya hanya diberikan sedikit. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, ini disampaikan kepada orang yang memberikan kemurahan hati, melipat gandakan talenta yang dia punya, apa yang Tuhan berikan kepada dia, seberapapun banyaknya itu. Bapak Ibu, sehingga hiduplah dalam kemurahan hati, karena sekali lagi Tuhanlah yang akan melipat gandakannya untuk kita. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena memberi untuk orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebagaimana hamba diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, hamba berdoa supaya tiap-tiap telinga yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati, dikuatkan untuk meneruskan kebaikan hati, meneruskan kemurahan hati, hidup dalam kemurahan hati sebagaimana Yesus mengajarkannya kepada kami. Sebagaimana Bapa memberikan teladan bagi kami dengan memberikan anaknya yang tunggal mati bagi kami. Tolonglah kami untuk menghasilkan kemurahan hati dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ajarlah kami untuk taat, maju dalam langkah iman, dan tidak hidup dalam keegoisan. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan dan jalannya seluruh ibadah hari ini memberkati Bapak Ibu semua. Selamat berulang tahun untuk Bu Tine ke Oro tanggal 8 November kemarin. Selamat ulang tahun juga untuk Bapak Julius tanggal 11 November. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Dan Bapak Ibu di rumah juga yang sedang mengikuti ibadah online hari ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. What a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in